Orang yang sukses tidak selalu karena dirinya hebat atau karena dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Mungkin saja karena dia lebih beruntung. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Drunkard's Walk karya Leonard Mlodinow. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana sesuatu yang acak punya pengaruh yang besar atas hidup kita. Sedangkan di sisi lain, kita terlalu menganggap sebuah kejadian acak sebagai sebuah hal yang penting. Apakah kamu mengakui kalau keberuntungan memainkan peran yang besar dalam hidup? Tidak peduli apakah kamu adalah orang yang kompeten atau tidak, ada hal tertentu yang berada di luar kendali. Bahkan bagi seseorang yang berbakat, mungkin saja tidak sukses di bidang yang dipilih, hanya karena dia tidak beruntung. Sedangkan seseorang yang biasa aja atau bahkan tidak begitu terampil, bisa saja sukses ketika mereka mendapatkan sebuah peluang besar yang membantu untuk mencapai kesuksesan. Inilah cara pandang yang seharusnya kita miliki saat melihat orang lain. Kita tidak melihat seseorang atas pencapaiannya, tapi berdasarkan keahlian. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hal yang acak dalam hidup. Menurut kamu, memenangkan sebuah permainan lempar dadu apakah keahlian atau keberuntungan? Mungkin kamu menjawab keberuntungan, karena kamu tahu kalau itu hanya berdasarkan kebetulan. Namun jika kamu memenangkan permainan dadu pada abad ke-16, maka orang-orang akan memuji kamu atas keahlian dalam melempar dadu atau mendapatkan keberuntungan dari alam semesta. Kenapa? Karena orang pada masa itu tidak tahu konsep probabilitas. Barulah ketika ilmuwan Galileo mulai memperkenalkan konsep observasi dan eksperimen pada studi ilmiah, semua berubah. Bahkan untuk hal yang terlihat acak seperti permainan lempar dadu, ternyata bisa dianalisa. Misalnya gini, kenapa dadu dengan jumlah angka 10 lebih sering muncul daripada angka 9? Setelah meneliti lebih lanjut, Galileo mengambil kesimpulan ilmiah kalau angka 10 lebih sering muncul karena lebih banyak kombinasi untuk mencapai angka tersebut daripada angka 9. Populasi manusia percaya kalau bumi itu datar selama ribuan tahun. Mungkin saja penemuan dan kemajuan akan bergerak lebih cepat apabila penemuan soal bumi datar itu lebih cepat kita ketahui. Tapi faktanya, informasi ini sebenarnya tidak berpengaruh besar pada keputusan kita sehari-hari. Misalnya di masa lalu, jika kamu punya pandangan kalau bumi itu datar, hal ini tidak akan berdampak pada hidup mayoritas orang dalam hal menjalankan bisnis atau mengurus keluarganya. Namun, kesalahpahaman soal sesuatu yang acak dan probabilitas bisa berdampak negatif pada kemampuan kita dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena sesuatu yang acak dan probabilitas berkaitan dengan keputusan yang kita ambil sehari-hari, entah kita sadari atau tidak. Kedua, rahasia orang sukses. Ketika melihat orang yang sukses, mungkin kita terbiasa untuk bertanya, kenapa sih dia bisa sukses? Otak manusia selalu berusaha untuk mencari pola dan alasan atas segalanya. Mencari penjelasan kadang merupakan hal yang sia-sia, karena mungkin saja memang tidak ada alasannya. Sebagai contoh, misalnya seorang ilmuwan bingung atas sebuah data yang anomali dari hasil tes yang dilakukan. Tapi cara terbaik untuk mencari tahu adalah dengan mencari rata-ratanya dan mengulangi tes itu terus-menerus. Penulis berargumen tidak semua hal yang anomali itu merupakan data yang error. Bisa saja karena sebuah kebetulan. Pada tahun 1978, seorang ilmuwan bernama Leonard Kopet menciptakan sebuah sistem yang bisa memprediksi apakah pasar saham akan naik atau turun. Sistemnya ternyata berhasil. Selama tahun 1979 hingga 1989, prediksinya selalu benar. Setelah salah pada tahun 1990, prediksinya selalu benar hingga tahun 1998. Artinya, selama 19 tahun, Leo hanya salah sekali. Apakah artinya Leo merupakan seorang analis saham yang hebat? Ternyata tidak. Leo adalah seorang kolumnis dari sebuah majalah olahraga. Prediksinya berasal dari menonton hasil pertandingan populer di Amerika Serikat bernama Super Bowl. Hasilnya tentu saja kebetulan, dan tidak ada bukti kalau sistem prediksinya valid. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar
Prediksi yang benar mungkin saja tidak berdasarkan sebuah pola, sama halnya dengan kesuksesan seseorang. Seorang manajer reksadana bernama Bill Miller berinvestasi dengan bijak di pasar saham sejak tahun 1990 hingga 2005. Seorang analis memperkirakan kalau peluang seorang manajer reksadana bisa sesukses Bill adalah 1 banding 372.529. Namun menariknya, jika periode tahunnya tidak hanya terbatas pada tahun 1990 hingga 2005, maka akan ada 75% kemungkinan seorang manajer reksadana memiliki kisah sukses seperti Bill. Ini menunjukkan betapa hidup kita sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu yang acak. Sama halnya seperti seorang pemabuk yang berjalan tidak beraturan di trotoar. Maka hidup kita juga mengikuti pola yang acak. Kadang kita berakhir sukses, kadang hal tersebut diambil oleh kompetitor. Ketiga, cara menilai seseorang dengan bijak. Untuk setiap orang terkenal dan sukses, ada masanya ketika mereka belum dikenal seperti sekarang. Pada tahun 2003, sebelum didirikannya Facebook, Mark Zuckerberg punya peluang yang sama untuk mendapatkan pendanaan investor seperti halnya pengusaha yang lain. Beberapa tahun kemudian, Mark bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan atas ide bisnis apapun yang dilontarkan. Apa yang berbeda? Mark masih orang yang sama, orang yang cerdas dan pekerja keras. Namun bedanya, sekarang dia punya popularitas yang tinggi, yaitu Facebook. Coba bayangkan skenario lain. Misalnya saja, di tahun awal ada perseteruan internal. Lalu Mark tidak punya kontrol yang besar atas Facebook. Atau regulasi pemerintah yang tiba-tiba saja menjadi sangat ketat, sehingga menekan pertumbuhan perusahaan. Atau misalnya, ada kompetitor lain yang lebih inovatif dan berhasil merebut setengah market share dari Facebook. Dalam skenario tersebut, Mark tetaplah individu cerdas yang mampu membangun perusahaan yang sukses. Namun bedanya, dia tidak punya kesuksesan yang nyata, sehingga mungkin saja Mark kesulitan untuk mendapatkan pendanaan bagi bisnisnya. Apa pelajaran dari contoh ini? Kita seringkali terlalu mengagung-agungkan keberhasilan dan meremehkan prosesnya. Dunia bukanlah tempat yang ideal. Banyak orang yang sebenarnya kinerjanya kurang atau lebih dari kinerja yang sesungguhnya dalam jangka pendek. Inilah yang seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menilai seseorang. Hidup kadang terjadi begitu saja, tiba-tiba saja ada kesalahan, hal tak terduga muncul. Dalam periode yang lebih panjang, hasil dari kinerja seseorang akan sesuai dengan keahlian yang sebenarnya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup itu acak. Jika kamu memenangkan permainan dadu pada abad ke-16, maka orang-orang akan memuji kamu atas keahlian dalam melempar dadu atau mendapatkan keberuntungan dari alam semesta. Ini contoh yang menarik dan mengingatkan kita kalau tidak semua hal terjadi berkat kerja keras atau keahlian, tapi bisa saja karena keberuntungan. Kedua, tidak semua hal ada penjelasannya. Ketika melihat orang yang sukses, mungkin kita terbiasa untuk bertanya, kenapa sih dia bisa sukses? Otak manusia selalu berusaha untuk mencari pola dan alasan atas segalanya. Mencari penjelasan kadang merupakan hal yang sia-sia karena mungkin saja memang tidak ada alasannya. Ketiga, menilai seseorang dengan bijak. Jangan gegabah melihat keahlian seseorang hanya karena dari satu periode yang berhasil. Bisa saja bukan karena keahlian, tapi karena keberuntungan. Namun dalam periode yang lebih panjang, hasil dari kinerja seseorang akan sesuai dengan keahlian yang sebenarnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.